Baik, kali ini saya akan membahas skripsi berjudul Pengaruh Aksesibilitas dan Amenitas terhadap Kepuasan Pengunjung di Destinasi Wisata Alam Air Terjun ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah pernah sebelumnya ya. Ini bab 2-nya. Amenitas. Indikator amenitas ya. Berarti kita catat dulu ya, note. Indikator amenitas. Terus halaman 23. Baru kita lihat lagi kalau aksesibilitas. Nah, ini ada di halaman 21 ya. Ini nanti gunanya untuk kita lihat dalam pembuatan kuesionernya. Nah, kita lihat lagi kepuasan pengunjung, jenis-jenis. Ini dia. Ini agak kurang pas nih ya. Jurnal Agama dan Budaya 2021 ini siapa yang menulis ya? Coba kita periksa ya. Apakah memang ada seperti itu? Ini ya, kita buka di Google. Jurnal Ilmiah 2021 kita lihat. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi kalau kita mengutip itu, ya ini nama jurnal, tulisan siapa gitu ya. Jadi itu kamu perbaiki, jangan nanti begitu ujian ditanya kamu. Nah, ini ya kita lihat di 2021 itu inilah penulisnya ya, ada 2 dia. Nah, tadi katanya kamu punya itu kepuasan pengunjung, berarti kita cek di sini. Yang berjudul ada mengenai wisatawan. Nah, ini ada wisatawan berkunjung. Nah, atau ada kita lihat lagi di sini 2002, ini mungkin yang ini nih ya. Nah, kamu download, berarti kamu kutip itu penulisnya yang ini semua ya. Nah, baru kita cari lagi apa ada lagi yang menyatakan tentang kepuasan ya. Oke, kita lihat lagi. Ini kan yang volume 6 nomor 1 kita lihat. Nomor 2. Nah, karena kan tahun 2021 saya pun tidak bisa melihat ya. Jadi kamu perbaiki, periksa supaya nanti waktu sidang kamu lengkap penerapannya ya. Jadi di sini yang kamu ambil tuh 3 kepuasan pengunjung. Nah, kita catat dulu ya. Kepuasan itu di halaman 25. Oke. Oke, sekarang metode penelitian. Ya, kalau amenitas tadi kita lihat di sini. Dia di halaman 23 ya, kita bikin satu layar ya. Nah, ini layarnya kita belah, kita lihat ke halaman 21 kita bikin. Nah, aksesibilitas X1 ya. Tadi pertama aksesibilitas kita lihat 2 dimensi. Nah, indikator di sini pertama akses informasi yang progresif. Ada ya, harus ada memang progresif deh ya. Akses kondisi jalan menuju tempat wisata dan jalan harus terkoneksi dengan infrastruktur publik, betul. Baru ketiga terminal, betul. Sekarang amenitas. Itu pertama indikator di sini. Nah, adalah akomodasi, udah pas. Kita lihat lagi. Restoran, toilet umum, rest area, souvenir, tempat parkir. Souvenir shop, toilet, rest area. Oh,
karena tidak ada rest area ya. Nah, kalau ini souvenir shop apa tidak ada di sana? Kenapa nggak dibuat? Apa mungkin nggak ada ya? Tempat ibadah, tempat parkir ada. Nah, kepuasan tadi indikator menurut teorinya halaman 25. Ya, kita lihat. Nah, ini dia ada 3. Puas setelah berwisata, berkunjung kembali, menyarankan kepada orang lain. Oke. Nah, sekarang kita tutup dulu ini. Nah, tadi udah dapat kita. Sekarang kita lihat populasi. Nah, ini harus kamu perbaiki ya. Ini 0,1 kuadrat bukan 0,12. Perbaiki pengetikannya, nanti orang salah tafsir. Jadi jumlah sampel 100. Uji kualitas. Nah, ini dia. Kita urutkan dulu ya, kita dengan cara kerja skripsinya. Ini. Nah, ini nggak usah kita bahas ya. Nah, ini gambaran responden, karakteristik respondennya. Kita kecilkan aja supaya muat ya. Banyakan mahasiswa pelajar. Satu sampai 5. Ini saya bingung ya. Siapa yang mengatakan rentang skala Likert nih ya? Coba kita cek ya. Ini kita cari rentang skala Likert. Menurut, coba kita bikin. Kita harus cari ya, jadi kita jangan mengatakan rentangnya itu sebegitu, tapi siapa yang menyatakan itu? Oh, jadi ini ada ya. Ini ada rumusnya, tapi ini pun tidak dikasih tahu siapa ya. Ini dari siapa dikutip ini rumusnya, kita juga tidak tahu. Ini betul yang kamu buat ya. Coba kita cari yang lainnya supaya jangan kita mengutip kita tidak tahu
apa. Nah, ini coba ya kita lihat. Menurut Sugiono ini kayaknya ya. Jadi kamu bikin nanti menurut Sugiono ya. Kalau saya lihat di situ ya. Maksudnya ini harus ada dikutip dari siapa ini ya. Oke, udah bagus. Uji validitas. Nah, ini juga ya. Yang seperti ini kan ada R hitung, ini kata siapa ya, harus kamu lampirkan juga. R hitung lebih besar, kamu kutip dari siapa. DFN sama dengan 30. Berarti mencari R tabel. Nah ini pun ya, coba ya kita lihat yang mana. Oh, ini normalitas tadi kan. Oke, kita lihat sekarang di lampirannya mana dia. Lampiran uji validitas. Ini kita lihat hasilnya. Validitas item 1. R hitung 882. Baru koma 930 908 876 lah, 876. Waduh ya, amenitas 1742, item 10. Item 10 dapat 0,682. Oke, baru kita lihat lagi reliabilitas. Ini parametrik normalitas. Ini multikolenialitas. Ini juga ya sumbernya kamu sebutkan, ini pengutipannya dari mana. Heteroskedastisitas. Nah, ini juga sebutkan sumbernya ya. Nah, ini harus kamu apa ya? Ini harus kamu jelaskan ya. Nah, ini coba saya lihat ya dengan model ini di halaman 52. Coba ya kita ambil ke halaman 52. Nah, kita lihat apa yang kamu jelaskan. Nah, konstanta ya. Nah, bahwa setiap ya, oke, baru
0,324 positif. Hipotesis ya, kita lanjut. Ya, ini agak kurang ya kalau saya lihat menjelaskan ini. Ya, ini kamu katakan di sini bahwa 60% dapat dijelaskan oleh variabel independen. Ini maksudnya bukan seperti itu ya. Kita coba lihat ya. Coba kita ketik di sini. Bagaimana membaca hasil R kuadrat. Nah, nih ya, kita lihat di sini ada. Nah, jadi ini saya besarkan supaya kelihatan. Nah, ini dia 0,842 R square-nya ini ya, 0,839 sama dengan ini variabel dan secara simultan salah ya, bukan itu ya kalau saya lihat ya. Coba kita lihat yang lain, itu salah juga ini. Ini coba, karena bukan itu ya setahu saya. Nah, ini kita besarkan ya. Bukan ini. Nah, nih ya. Nah, ini harus kamu lihat yang ini ya. Ini dikatakannya di sini ada kemampuan variabel bebas ya. Ini coba ya kita ini di sini saya lihat kemampuan dalam menjelaskan varian. Nah, ini ada kata varian dia, atau kita bahasa Indonesia kan variasi. Nah, variasi dari variabel terikatnya. Nah, jadi ada kata tambahkan dia, kata variasi atau varians dari variabel terikatnya ya, bukan pengaruhnya. Kalau yang kamu buat ini ya, ini faktor yang pasan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, ini bukan. Ini kalau ini hampir sama dengan uji ya, kalau uji serempak atau uji F ya, itu ada bedanya. Nah, kalau memang nggak adanya bedanya itu apa dibuat? Pembahasan ini bukan kayak gini membahasnya ya. Yang kamu bahas itu adalah hasil olah data ya, dibandingkan dengan hasil penelitian
terdahulu, ya, dan ditambah dengan hasil pengamatan langsung oleh si peneliti. Contoh, dibilangnya hasilnya ini bahwa umpamanya aksesibilitas tidak berpengaruh. Ternyata hasil olah datanya seperti itu, sementara di jurnal lain hasil penelitian terdahulunya berpengaruh, ya. Nah, kita kuatkanlah dengan hasil pengamatan kita langsung di lapangan. Kenapa tidak berpengaruh? Mungkin jalannya sangat jelek sekali, ya. Jadi bisa saja. Jadi bandingkan dengan penelitian terdahulu, baru tambahkan ceritanya dengan hasil pengamatan langsung. Jangan hanya seperti ini saja. Ini juga tidak seperti itu, ya. Ini juga membuat simpulan, ya. Ini simpulan yang kamu buat ini tidak perlu lagi. Ini nggak perlu nilai T hitung, ini buang. Nah, ini juga tidak perlu kan namanya simpulan itu kan singkat, sederhana, dan satu lagi yang paling menjawab permasalahan penelitian. Apa permasalahanmu, itulah jawabannya. Nah, dan nggak usah lagi banyak angka-angka, itu memperlambat. Ini juga nggak usah lagi ada dibilang nilai T hitung apa, semua nggak ada gunanya itu. Ini juga nggak ada gunanya. Ini juga secara serempak cukup kau jawab. Nah, ini juga hipotesis, tak usah. Ini juga, ini kan bukan dari sini, ya. Kalau kita mengasih saran, ya, apa yang kurang dari sini, ya. Contoh kita lihat, ya, antara aksesibilitas dan amenitas. Kan kita lihat bahwa yang paling besar pengaruhnya itu adalah aksesibilitas. Berarti yang kurang pengaruhnya adalah amenitas. Yang kita sarankan adalah bagaimana amenitas bisa ditingkatkan sehingga dia makin tinggi. Demikian juga dengan, karena kan tadi cuma 5% sekian, 5 masih kecil, ya, aksesibilitas ini juga ditingkatkan, ya. Itu yang kita sarankan. Nah, dengan bagaimana? Nah, kita kasih saran, tentu kita kasih tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, kan kita udah pernah melihat tempatnya, lokasinya kira-kira apa. Nah, itu yang kita sarankan. Nah, ini kan ada kamu meningkatkan. Nah, kalau kepuasan, kepuasan itu, ya, kalau kepuasan tak perlu kita sarankan. Yang perlu itu tentu variabel-variabel yang nggak masalah sih sebetulnya. Tapi yang paling penting itu adalah amenitas dan aksesibilitas itu, ya. Ini kan impact, pengaruhnya terhadapnya kalau kepuasan. Nah, satu lagi, coba saya lihat daftar pustaka. Nih, ya, kita cek dulu, ya. Jangan nanti kau kutip tapi tidak ada di daftar pustaka, malu-maluin itu. Nah, ini, ya, kita ambil sampel satu, ya. Supriyadi. Nah, ini saya copy. Kenapa mati?